Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Selamat datang di Lesehan Opini bersama Babeh Iyo. Namanya Lesehan Opini. Ini episode perdana di Lesehan Opini terkait bukan isu sepak bola ya, tapi ini isu tentang yang sedang update tentang sosial lah ibaratnya, tentang masyarakat. Kita ngebahas tentang tewasnya bos rental yang baru-baru ini viral di sosial media. Jadi begini ya, sobat semua, gua akan menceritakan kronologis. Sorry, gua agak textbook nggak apa-apa ya, karena gua takut salah ngomong. Ngeri lah kalau berbicara di depan kamera tapi tidak sesuai basis data dan fakta. Wah, bisa bahaya ke depannya bagi gua dan kawan-kawan gua terutama ya. Jadi begini, kronologisnya adalah polisi maupun TNI AL mengungkapkan kronologi peristiwa penembakan bos rental bernama Ilyas Abdurrahman di rest area tol Tangerang Merak, Kamis 2 Januari 2025. Peristiwa ini diawali oleh adanya dugaan upaya penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurrahman yang disewa. Terjadi upaya perampasan dan pengambil alihan dari pihak rental, tapi karena ada situasi tarik-menarik di sana, sehingga terjadi penembakan. Ini kata Kapolda Banten yang bernama Irjen Polisi Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers di Markas Koarmada RI Jakarta Pusat Senin 6 Januari 2025. Itu pihak kronologis dari polisi maupun TNI. Tapi ini ada pendapat lagi, bukan pendapat, berdasarkan saksi dan fakta yang ada di lapangan. Ini khususnya bagi anak korban yang menceritakan begini, keterangan anak korban begini. Agam juga membantah narasi yang disampaikan Pangko Armada RI bahwa mereka telah mengeroyok prajurit TNI AL ketika berada di kilometer 45 rest area tol Jakarta Merak. Kami tidak mengeroyok anggota TNI AL. Kami sudah menyarankan persuasif di area Saketi, tapi tiba-tiba ada statement pengeroyokan. Saya merasa susah banget mencari keadilan di negara ini karena nggak sesuai dengan fakta yang terjadi. Katanya sambil berlinang air mata. Bayangin, kalian berada di posisi si Mas Agam ini. Ketika orang tua Anda, khususnya ayah kandung Anda, ditembak tanpa sebab, tanpa babi bu segala macam, tanpa ada argumen apapun, tiba-tiba ditembak oleh oknum TNI AL. Dan ya bisa juga ini TNI AL ya, bukan polisi ternyata ya. Ya itu, coba bayangin sekarang gimana? Rasa apa ya? Rasa bela sungkawa kita itu dan empati kita terhadap agama ini sangat tinggi. Kita merasa benar-benar dia aja diperlakukan begitu, bagaimana masyarakat lain gitu loh. Ini apalagi ini bos rental loh, bukan main-main. Bos rental itu usaha yang bukan kecil loh, ini besar gitu loh. Bayangin, ini aja bos rental bisa diperlakukan begitu, apalagi masyarakat bawah gitu yang mencari keadilan. Benar apa kata Agam, bahwa gimana dia harus mencari keadilan di negeri ini, sedangkan statement dari institusi lembaga negara ini mengatakan hal yang sebaliknya. Jadi begini, kita harus memperhatikan keterangan yang berimbang lah ibaratnya. Dari keterangan pihak TNI diberitakan sebelumnya, klaim TNI AL terkait adanya pengeroyokan sebelum penembakan di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak terbukti tidak benar. Menurut pihak TNI, sesuai dengan sikap kami bahwa siapapun anggota kami yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di TNI. Sekarang begini, Bapak yang terhormat Pak TNI AL ya, siapapun Anda, tolonglah. Ini bukan apa ya, nggak usah melakukan pembenaran. Katakan iya apabila iya, katakan tidak usah bilang tidak, ternyata faktanya iya begitu. Kasihan keluarga korban. Apalagi ini apa yang dilakukan oleh oknum Anda itu salah, karena ini bisa dikatakan penggelapan gitu. Penggelapan mobil rental gitu.
Nah, di samping itu juga ada pemberitaan yang lagi viral juga, TNI pakai dana LKPP untuk buzzer. Nah, publik tiba-tiba dihebohkan dengan viralnya dugaan pihak TNI Angkatan AL melakukan pengadaan anggaran aplikasi Information Response System bernilai 100 miliar yang diduga berasal dari dana LKPP. Nah, ini viral di sosmed beberapa hari belakangan ini. Gua nggak tahu ini benar apa enggak. Ini ada di sini, pokoknya keterangan plus nanti di sini juga akan ada bantahan dari pihak klarifikasi TNI AL. Nah, begini klarifikasi TNI AL. TNI AL mengklarifikasi bahwa terdapat kesalahan pada deskripsi pekerjaan yang menyebutkan aplikasi tersebut adalah buzzer. TNI AL menjelaskan bahwa aplikasi yang dibangun adalah sebuah aplikasi pengamanan informasi yang sangat dibutuhkan di dalam menjaga integritas informasi yang akan dipublikasi. Itu untuk membuat sistem monitoring media dan media sosial, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL yang bernama Laksamana Pertama Ima Dewi Rahadi Aksanta, Jumat 3 Januari. Gua mencoba begini. Gua mencoba memposisikan sebagai gua agam. Jelas, apa yang dikatakan pihak TNI AL itu sama sekali tidak benar. Mengapa? Karena di sini akal sehat kita kayak dilawan gitu oleh pihak TNI AL. Bahwa apa yang dilakukan oleh oknumnya itu ya memang bersalah. Jelas, penembakan kok tidak ada pengeroyokan. Di CCTV juga jelas, di video juga jelas tidak ada penembakan. Bayangin, bapaknya Agam itu yang bernama almarhum Ilyas itu hanya untuk apa ya, mengembalikan haknya gitu, mengembalikan hak dalam arti itu mobil punya beliau gitu, punya almarhum, tapi kok tiba-tiba ditembak oleh 3 oknum TNI AL. Tolonglah TNI AL, tolonglah aparat hukum, jangan bersemena-mena melawan masyarakat lah, jangan melawan hukum dengan cara tindakan semena-mena. Kita ini masyarakat sipil sudah jenuh ibaratnya dengan keadilan di negeri ini, dengan kasus korupsi yang divonis ringan ditambah kasus bapaknya almarhum Agam. Kami sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Ilyas, ayah kandung dari Mas Agam ini. Semoga keadilan dapat terwujud. Tolonglah Pak Budi Gunawan, terutama Pak Budi Gunawan, Pak Yusri Iza Mahendra, tolonglah untuk mengawal kasus ini, karena ini bukan kasus kaleng-kaleng Pak. Ini kasus yang melibatkan TNI AL Pak, institusi negara. Karena kalau nggak tegas, masyarakat akan antipati Pak terhadap TNI AL. Jangan sampai begitu Pak. Kita mohon keadilannya Pak. Tolong banget. Ini narasi opini yang saya ungkapan ini adalah ungkapan dari jujur dari lubuk hati saya, lubuk hati masyarakat ya Pak, yang mencari keadilan di negeri ini nampaknya sekali susah. Cukup sekian dari saya, Babeh Iyo. Salam lesehan opini.